Gue mau cerita nih. Banyak orang mengira kunci sukses bisnis itu adalah punya banyak pelanggan. Padahal, kalau lu tanya ke para pengusaha nih ya, yang udah jalan bisnisnya belasan tahun, mereka biasanya bakal jawab, yang penting bukan banyaknya pelanggan, tapi siapa yang balik lagi. Sekarang coba lo lihat di sekitar lo deh. Banyak bisnis yang kelihatannya rame banget di awal, tapi beberapa bulan kemudian hilang gitu aja. Entah karena tren udah lewat, atau emang pelanggan nggak balik lagi. Kenapa sih bisa begitu? Karena mereka tuh fokus di akuisisi, bukan ke retensi. Fokus ke dapat yang baru, bukan ngejaga yang lama. Padahal, pelanggan lama itu jauh lebih baik berharga daripada pelanggan baru. Lo tuh nggak perlu promosi besar, karena mereka udah percaya sama lo, dan kepercayaan itu nggak bisa dibeli pakai iklan. Ini relate dengan kehidupan kita sekarang yang nggak mau dipaksa beli sebuah produk karena dipaksa iklan terus-menerus. Gue pernah kenal satu orang penjual sarapan ya, ibu-ibu di daerah rumah bapak gue. Lapaknya kecil, cuma di pinggir lapangan RT. Tapi setiap pagi antrean udah rame. Yang menarik pembelinya itu aja. Wajahnya sama, sapa yang sama. Setiap orang disambut dengan senyum dan panggilan nama. Gue tanya dah, ini, Bu, kenapa sih pelanggan bisa balik terus kayak gini? Dia simple jawabnya. Ya, karena mereka nggak beli sarapan, mereka beli kebiasaan pagi. Kalimat itu yang nempel banget di kepala gua karena di situ letak intinya. Bisnis yang bertahan lama bukan yang jual paling murah, tapi yang jadi bagian hidup dari pelanggannya. Disitulah namanya customer lifetime value, sebuah proses bisnis yang melihat customer sebagai value mereka, bukan hanya sekedar angka di dashboard semata. Customer lifetime value atau CLV adalah nilai total yang dibawa satu pelanggan selama mereka tetap bersama lo. Bukan cuma dari satu transaksi, tapi dari sebuah perjalanan panjang, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kalau satu pelanggan beli satu produk senilai 100.000, tapi beli 10 kali dalam setahun, itu artinya nilainya 1 juta dalam bisnis lo. Sekarang bandingin sama 100 pelanggan baru, yang cuma beli sekali dan nggak pernah balik lagi. Mana yang lebih penting? Yang pertama kan? Nah, di situ banyak bisnis yang salah arah. Mereka ngerasa sukses karena rame, tapi nggak sadar juga yang rame itu cuma sesaat. Mirip seperti produk-produk viral lah. Dia akan ramai ketika masa viral sedang berjalan, tapi akan kembali sepi ketika momentum viralnya sudah selesai. Kita bisa tahu ya berapa banyak produk viral yang bertahan di pasar dan berapa banyak produk yang yang besar karena kualitas rasanya tanpa ada rasa dan tanpa ada viral, tapi masih tetap kita temuin di pasar dan ramai pembeli. Ada satu data menarik dari Harvard Business Review, biaya dapetin pelanggan baru itu bisa 5 kali lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Dan pelanggan lama punya kemungkinan 60-70% buat beli kembali atau reorder. Sementara pelanggan baru punya chance sekitar 5-20%. Jadi kalau lu mau efisien, arahin energi lu tuh ke mereka yang udah percaya sama lu duluan sebelumnya. Ini deh, lo bayangin lu punya 100 pelanggan yang loyal. Mereka beli tiap bulan, cerita ke temen-temennya, dan ini jadi marketer alami tanpa lo bayar. Itulah inti dari CLV. Lo tanam hubungan, bukan sekedar transaksi. Berikan untuk mendapatkan pelanggan baru, itu bukan hal yang mudah ya men. Kerjaan ini membutuhkan orang yang profesional di bidangnya. Karena kalau asal-asalan ngerekrut, akan membuat campaign yang berjalan tidak bekerja secara maksimal. Gue pernah bantu satu brand klinik estetika lokal. Awalnya mereka all out banget cari pelanggan baru. Iklan di mana-mana, influencer, promo buy one get one, pokoknya rame deh, rame banget. Tapi pas promo berhenti, penjualan tuh anjlok. Pas gue tanya, berapa banyak pelanggan yang beli 2 kali? Mereka nggak bisa jawab, karena nggak ada jawabannya. Karena mereka cuma fokus ke dapetin pelanggan baru. Akhirnya strategi diubah total. Kita fokus ke after sales, follow up pelanggan, kasih ucapan ulang tahun, email reminder buat review produk, dan yang paling penting, komunikasi secara personal. Cara-cara ini memang terlihat sepele ya, sepele banget, tapi ternyata impact-nya luar biasa. Kenapa? Karena sebagai brand, kita memanusiakan manusia, itu menganggap pelanggan ini nggak sekedar sebagai pelanggan biasa, tapi lebih dari itu. Hasilnya ya, repeat order naik 3 kali lipat dalam 2 bulan, padahal budget iklan turun setengah.
Itulah kekuatan CLV. Pelanggan yang dirawat balik tanpa disuruh. Dan begini ya, pelanggan bukan cuma angka di dashboard. Ini harus ingat lo ya. Mereka tuh manusia dengan emosi, kebiasaan, dan kepercayaan. Kalau lo bisa bikin pelanggan merasa dikenal, merasa dihargai, merasa dilayani dengan tulus, mereka kan balik lagi. Itu pasti lo. Karena udah punya buktinya. Coba contoh lihat Apple. Mereka nggak kasih diskon, tapi orang rela antri tiap kali produk barunya keluar. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa produk itu konsisten, percaya bahwa brand itu ngerti mereka. Selfie juga bukan tentang menjual lebih banyak, tapi tentang membangun kepercayaan yang lama. Dan itu nggak bisa dicapai semalam, butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Pasti. Jadi sekarang coba lo tanya diri sendiri, berapa banyak pelanggan lo yang masih percaya sampai hari ini? Kalau lo sibuk kejar pelanggan baru tiap bulan ya, tapi yang lama satu-satu mulai pergi. Itu tanda ada yang salah dalam sistem lo. Terkadang juga bukan soal kualitas produk ya, tapi soal perhatian yang hilang. Karena pelanggan itu kayak hubungan, kalau nggak dirawat ya mereka pindah ke yang dipeduli. Nggak semua bisnis juga butuh viral, nggak semua bisnis harus jadi besar. Yang penting adalah bisnis lo punya pelanggan yang balik lagi, yang percaya, yang rasa nyaman, dan yang terus cerita tentang lo ke orang lain. Kalau lo bisa punya itu, lo udah punya fondasi bisnis yang kokoh. Karena bisnis sejati bukan selalu cara yang baru, tapi yang bisa bikin orang lama tetap mau tinggal bareng-bareng, pakai produknya mereka, retensi lebih tinggi, dan customer lifetime value bukan sekedar angka di laporan keuangan. Itu cermin dari seberapa tulus lo bangun bisnis ini. Semakin besar CLV lo, semakin tinggi tingkat kepercayaan pelanggan terhadap lo. Dan kalau lo bisa dapetin kepercayaan itu, lo nggak perlu takut kehilangan penjualan. Karena yang balik selalu lebih berharga dan yang datang. Oke, men. Jadi kesimpulannya adalah lu jangan terlalu fokus sama mendatangkan pelanggan baru, tapi fokus kepada melayani bagaimana lu bisa men-serve pelanggan lama itu. Karena mereka punya value. Mereka akan datang terus-menerus dan bisa menyelamatkan bisnis lo.